Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengirim tim untuk melakukan investigasi terhadap kasus dugaan pembobolan Bank Tabungan Negara senilai 258 miliar rupiah. Kepala OJK Mulyaman Haddad mengatakan akan menjatuhkan sanksi apabila terbukti ada penyelewengan yang melibatkan kalangan internal BTN. Kita sudah kirim tim lebih lanjut ya. Ya tentu saja akan ada implikasi hukumnya ya, apalagi kalau ini fraud ya. Ya oleh karena itu kita himbau sebetulnya manajemen fraud yang sudah kita berikan pedomannya harus diimplementasikan gitu ya. Karena ini kan sebetulnya harus bisa diselesaikan pada first line of defense yang ada. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Haddad mengatakan akan terus memperhatikan implikasi hukum dari kasus tersebut. Sebagai otoritas jasa keuangan dan regulator, OJK berharap Bank BTN terus kooperatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lebih jauh, Mulyaman berharap agar semua bank menarik pengalaman Bank BTN tersebut sebagai pelajaran untuk manajemen dan operasional perbankan ke depannya. OJK akan terus membenahi segala regulasi yang berkaitan dengan perbankan dan semua lembaga jasa industri. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kasus ini, kami telah terhubung dengan dua narasumber, yakni dari pihak BTN sendiri ada Bapak Ariel, selamat siang Pak, dan ada Bapak Raga dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, selamat siang. Ya, selamat siang. Langsung saja ke narasumber pertama, ada Pak Ariel selaku perwakilan dari Bank BTN. Pak Ariel, terkait dengan kasus yang sedang menimpa Bank BTN ini, bisa Bapak jelaskan secara singkat? Baik, seperti yang diketahui, kasus ini awalnya terjadi ketika salah satu korban penipuan hendak mencairkan sertifikat deposito yang akan jatuh tempo. Namun, pegawai layanan konsumen kami yang melayani malah bingung karena sertifikat deposito tersebut tak tercatat dalam sistem pembukuan Bank BTN. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim auditor, sertifikat deposito yang dimiliki ini ternyata dinyatakan fiktif. Uang yang mereka transfer hanya tercatat untuk pembukuan rekening di giro di Bank BTN kantor kas. Uang ini pun tak lagi tersisa karena telah dialihkan ke bank lain. Tentu saja ini sudah tidak ada sangkut pautnya dengan kami karena dua pelaku yang telah membobol uang nasabah bukanlah pegawai BTN. Bahkan kedua pelaku telah dikenakan sanksi pidana, masing-masing divonis 7 dan 8 tahun penjara, sementara pelaku lain masih dalam proses. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke pihak OJK yang diwakili oleh Bapak Raga. Bisa Bapak jelaskan dari sisi OJK sendiri upaya apa yang akan dilakukan? Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah menerjunkan tim investigasi terkait dengan dugaan pembobolan dana milik nasabah Bank BTN yang besarnya mencapai 258 miliar rupiah. Investigasi perbankan sendiri merupakan bagian dari pengawasan bank. Bila pengawas bank fokus dari sisi lembaga, sementara investigasi bank fokus pada perbuatan setiap orang yang terindikasi tindak pidana perbankan, yang nantinya produk akhir dari suatu investigasi umumnya berupa dokumen yang kemudian dilimpahkan ke penyidik OJK. Dengan kata lain, letak fungsi investigasi lebih kepada upaya untuk mendukung penyidikan di OJK. Seperti itu. Nah, misalnya jika ditemukan bukti dugaan tindak pidana perbankan, langkah yang selanjutnya dilakukan oleh OJK seperti apa? Maka kami kemudian akan memberikan sanksi, baik itu sanksi administratif, sanksi pembinaan, sanksi penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Setiap sanksi yang kami berikan harus pula disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Begitu pula kepada BTN, apabila kemudian terbukti melanggar, maka sanksi yang akan kami kenakan akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ke Pak Ariel. Apabila BTN disanksi oleh OJK, apakah kemudian langkah yang akan dilakukan oleh bank dalam melanjutkan kegiatan usahanya tanpa terpengaruh terhadap sanksi yang diberikan? Sanksi yang akan diberikan tidak akan mengganggu kegiatan usaha kami. Jadi kami menghimbau kepada para nasabah untuk tetap percaya dan tenang untuk strategi lebih lanjutnya terhadap respon apabila dikenakan sanksi, maka akan dibicarakan lebih lanjut. Kemudian dari OJK sendiri, apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya?
Ya, kami akan menunggu hasil investigasi dari tim yang kami terjunkan kemarin. Kami akan berpedoman apapun hasil yang disampaikan oleh tim. Begitu. Baik, sekian wawancara singkat dengan narasumber kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Penyelesaian kasus pembobolan dana deposito di Bank Tabungan Negara atau BTN terus bergulir. Bank milik pemerintah ini menolak mengganti rugi secara penuh dana deposito nasabah yang raib senilai lebih dari 250 miliar rupiah. Alasannya, transaksi dan pemalsuan tidak dilakukan. Kenapa ini juga tidak tercatat di kami? Ternyata selama ini proses pembayaran bunga deposito yang kami duga palsu tersebut juga dilakukan oleh para komplotan itu melalui sistem di luar yang kami catat, gitu ya. Quote unquote kami ingin tegaskan bahwa baik dari kami dari Bank BTN maupun dari para pihak-pihak lain yang sudah masuk terjebak dalam skenario-nya para komplotan ini, kita ini sama-sama korban yang harus mencari solusi ke depannya. Ada 5 korban dalam kasus pembobolan ini dan yang terbesar adalah dana milik Sun Finance dan 3 korban lainnya. Hanya 1 orang nasabah individu yang menjadi korban, meski BTN juga mengaku menjadi korban dan menolak ganti rugi terhadap nasabahnya. Rupanya bank ini sudah menyiapkan dana pencadangan senilai 258,2 miliar rupiah, khusus untuk kasus pemalsuan bilet deposito. Sebetulnya kami sangat kooperatif untuk penyelesaian masalah ini. Jadi langkah pertama yang kami ingin sampaikan bahwa kita memang laporkan ini kepada pihak kepolisian untuk menentukan siapa sebetulnya pihak yang dinyatakan bersalah nantinya. Nah, kami sebagai institusi akan taat hukum, jadi apapun nanti yang akan jadi putusan pengadilan yang bersifat tetap, kami akan laksanakan sesuai dengan keputusan tersebut. Dan satu lagi, kami Bank BTN tidak akan mentolerir dan tidak akan membantu ya pihak siapapun yang nanti kemudian terbukti terlibat dalam tindakan atau dugaan pemalsuan deposito ini. Pada kasus pembobolan ini, karyawan BTN menawarkan bunga deposito dengan bunga super jumbo, yaitu antara 9,5% hingga 9,9%. OJK pun akhirnya melarang pembukaan rekening deposito di kantor kas perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mengambil tindakan atas kasus pembobolan dana nasabah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Untuk sementara waktu, regulator melarang seluruh kantor kas BTN untuk melakukan pembukaan jenis rekening baru. Pembukaan jenis rekening baru mencakup tabungan giro dan deposito. Langkah tersebut diambil sejalan dengan kasus pembobolan dana nasabah melalui bilion deposit.